Halo guys, ketemu lagi dengan gue Wesar Santuy. Kali ini gue mau ngajakin lo semua untuk ngobrol-ngobrol tentang kopi dari A sampai Z dan kita kupas abis. Sebelumnya subscribe dan like dulu. Ini supply untuk kopi kenangan ya. Wow. Mantap. Mantap. Mesinnya oke banget si bos. Wah, harusnya tadi kesini agak siang ya. Iya, tapi Jam 1 lagi ngerosting. Ini buat apa? Ngerosting? Ini mesin roasting. Roasting. Kalau yang ini? Kalau ini mesin untuk sealer. Dia bisa bikin kopi celup sama kopi saset. Yang ini mesin roasting. Ini mesin chiller. Mesin apa kayak teh. Oke. Atau dia kopi tubruk untuk cup. Mantap. Wow, luar biasa. Asik. Luar biasa, luar biasa. Ada jenis-jenis kopinya juga ya? Ya, jenis-jenis kopinya apa aja, Pak? Kalau ini kopinya dari kebun sendiri kebetulan. Ya. Di mana kopinya? Kopinya di Pangalengan. Di Pangalengan Bandung ya, Dia mantap. ketinggian mulai 1.500 sampai 1.800. Mhm. Semua jenisnya Arabica. Semua jenisnya Arabica ya. Arabica tuh yang asam atau Arabica asam. agak asam? Ya. Kalau robusta ya? Arabica pur Yes. Kalau yang aman untuk asam lambung itu yang mana? Arabica. Arabica ya, yang lebih friendly. Sebenarnya semua kopi aman sih buat kamu asal Ya. diminum dengan baik dan benar. Saja. Mantap. Kenapa? Asal diminum dengan baik dan benar. Tuh. Yang bukan sebelasnya dan bukan kopi saset dan bukan kopi Iya, saset. beda. Oh iya Dan betul bukan kopi betul. saset. Oke. Dan manis dengan gula atau tidak? Tidak. Nih, bukan main. Ayo ini nih ayo. Ini gula. Ayo lo. Saya nggak kopi pakai gula saya mbak. Mantap. Jadi ini kopi dari kamu sendiri. Ini proses nanam sendiri, pelihara sendiri, petik sendiri, proses sendiri. Di sini roastingnya. Wow. Berarti kalau kalian mau kerja sama boleh tuh. Yang enak apa di sini? Terserah selera. Sus ada Di ada sini susu. kalau di sini ada cappuccino, ada cafe latte, ada espresso, kemudian ada manual brew. Manual brewnya macam-macam tergantung proses, ada Enak. natural. Lagi pengen ini deh. Tadi udah ngopi. Mau kayak apa? Ya saya nggak paham Pak. Kiri. Malabar Mountain Coffee. Specialty sini dong. Apa Thai tea? Ini ada Thai tea. Thai tea. Apa kopi tetes apa namanya? Kopi nggak? Cold drip ada. Cold drip ya? Ada. Itu asik. Ada cold drip ada. Asik. Oke, minta cold drip satu. Asik. Kalau honey coffee ada? Honey-nya ada, tinggal Ada honey kopinya. proses ada. Ada honey proses. Pengen cobain? P60 ya. 360 saya rusak. Nanti V60-nya gue yang bikin dah. Iya. Nak lu minum apa nak? Nanti nyusul. Saset. Jauh-jauh sob, saset. Nyebelin segini. Ini proses bikin yang mana, Mas? Bikin V60. 360 Red ya. honey ya. Tadi cara honey Iya. ya. Ini specialty-nya dia repel. Wow. Amazing. Yang ribet begini aja cepet deh garapnya ya. Nah, Kalau setengah jam ada kali sama kopi. Yang ribet aja cepet. Kita sih salah-salah mulu pasti. yoi. Dari sebelah tangan kayaknya. Ini namanya proses blooming. Blooming itu proses pelembaban. Awal kopi berekstraksi dengan air.
dia partikel kimianya terlepas. Oke. Pasti ada pipa tuh. Partikel board kita tahunya ya. Yoi. Ternyata ada partikel kopi. Yoi. Malah kita. Bukan ilmunya. Yoi. Prosesnya seperti ini guys. Namanya Bisa pouring. dilihat sendiri. Pouring itu menuangkan air berkali-kali. Nah, pada saat diam dia proses ekstraksi. Oke. Ini berdasarkan feeling atau emang ada takarannya, Pak? Ada hitungannya, feeling bermain juga. Jadi kapan harus siram, harus berhenti kapan, dia biarkan si kopi itu terurai partikel kimianya. Gimana kata? Bukan main. Tadi apa? Nggak jadi. Pasti mau ngomong nggak bener. Pasti mau ngomong nggak bener. Jadi belepotan, ya kan? Itu nunggu dia turun dulu baru ditambah air lagi. Iya. Jadi saat gitu tuh dia terekstraksi dia. Biasa. Ekstraksi. Apa? Ekstraksi. Ekstraksi. Dari tadi ngomongnya ereksi dulu. Tuh kan langsung ditunjuk sama si Om. Tahu banget. Tuh, dari tadi Om saya pening. Mau pakai satu atau pakai satu? Bebas aja. Nanti kita lihat. Selesai sob. Kelar deh. Oke kan? Kelamaan berendam di curug sob. Pada bikin kopi ternyata. Makasih Mbak. Luar biasa. Luar biasa Om Eno. Selamat menikmati. Air es ya, Iya. air kasih es. Udah dia ngedrip pelan-pelan 36 jam. Oh, kopinya di press di sini. Kopinya di tengah di sini. Oh, Kopinya di bawah. tengah. Kopinya di tengah. Oh, nggak ada yang iya, salah. Ini proses dari Cold cold drip. drip. Nah, Cold drip cold tadi drip. ya. Ini hasilnya guys. 36 jam. 36 jam prosesnya. Lumayan juga kalau buat ngelonin. Daripada jaga lilin ngepet. Iya kan? Nah, ini prosesnya. Wow, setetes demi setetes. Ini kalau di Bogor salah satu menu andalan. Karena alatnya Nggak banyak yang punya. nggak banyak yang punya. Oke. Cold drip ini ya. Nggak banyak yang Selain biasa. karena prosesnya yang lama tadi ya. Agak rumit juga karena harus ngitung tetesan kan. Per Betul, detiknya berapa tetes per detik. Seperti itu. Wow. Kayak infus sob. Nggak boleh terlalu cepat, nggak boleh terlalu lambat, nggak boleh berhenti, jadi harus terus dicek. Jadi mesti santai. Diatur napasnya. Nah ini Biar ini ada biar yang namanya tetesannya ini sedikit demi ada yang sedikit. namanya proses destilasi. Ini ada proses kimia juga destilasi, namanya destilasi. Udah, nah dia ulirnya terus turun, dia pelan-pelan turun, nanti ditampung di bawah penampungan. Dan itu harus pas 36 jam selesai. Itu dari Batu maksudnya tuh selesai tuh batunya sih habis. ya semua pokoknya dengan air habis. Dan ini semua dengan satu semua. ukuran ya. Ini hasil akhir itu 36 jam lebih kurang lah ya, tapi biasanya nggak pernah meleset ya. Itu hasilnya 3,8 liter. Wow. Minimal seperti ini. Udah, baru kita masukin chiller, masukin botol, masukin chiller. Itu dia biasanya resting 1 hari, karena hari pertama biasanya tidak terlalu belum terasa.
Nah, enaknya itu 7 hari ke sana. Dia ada terasa kayak minum wine. Wow, jadi Nah, ini dicampur. jadi begitu minum sap. Hik, coba aja. Hik. Nggak gitu juga keles. Tapi ini halal. Halal. Wine halal. Saya coba yang ini dulu yang panas. Siap. Oke. Salah. Gimana kakak? Apa nih yang ngebedain sama kopi yang lain apa ini? Apanya aromanya atau apa yang ngebedain ini kan red honey ini kan? Ya, Redani. Jadi kalau di kopi itu kan secara umum proses itu ada 4. Ada natural proses, ada honey proses, ada fully wash proses, dan ada semi wash proses. Nah, itu dryingnya penjemurannya beda-beda. Kalau natural itu dia dryingnya itu dia berbarengan dengan kulit cherry. Jadi buah itu langsung dijemur. Nah, kalau honey proses, fully wash proses dia kulitnya dikupas. Baru dijemur. Gitu. Jadi bedanya itu. Nah, kopi itu kan sebetulnya sama aja, dari pohon yang sama, dari hamparan yang sama. Nah, dia yang membedakan ada karakter rasa itu dari proses penjemuran sebetulnya. Justru penjemuran ya? Penjemuran. Intensitas matahari berapa persen, berapa jam dia dijemur. Nah, itu pengaruh banget. Nah, kalau honey itu karakter utamanya satu dia manis. 2 dia ada kayak lemongrass serai. Rasa serai. Nah, di atasnya itu kayak kalau pernah minum rasa serai, itulah karakter dari honey proses. Kenapa dia ada aroma? Itu Karena alamiah. padahal nggak ada pohon Nggak apa-apa. ada. Penjemuran itu Iya. lagi ya? Kopi itu nggak ada dikasih apa-apa, nggak kasih esen pewarna, nggak ada. Kopi yang bener ya. Apa selain di kebunnya Kang Didin yang seperti ini atau di tempat lain pun ada yang seperti ini? Umumnya. Begini. Iya. Sama halnya dengan Robusta pun begitu ya? Robusta juga punya karakter sendiri. Kalau Robusta kan lebih ke nasi, kacang-kacangan, jagung gitu ya. Nah, itu Robusta tuh karakter itu bodinya dia lebih tebal. Makanya kalau ke Robusta bahasanya lebih pahit. Iya. Arabica kalah sama Robusta. Pahit. Ya, ketebalannya kalah. Makanya kenapa misalnya orang-orang di kopi itu suka blend kalau espresso. Misalnya 70% Arabica, 30% Robusta itu ngangkat bodi. Tapi kalau kami di sini full Arabica. Siap. Full Arabica ya mas ya? Oke, mantap guys. Mari kita cobain ya guys. Sekarang gue mau nyobain guys. Luar biasa. Koping Mang Didin rasanya asoy banget. Sob, Mendadak punya quote si Kang Didin. Kita testing yang cold drip. Wah, ini Auzam ini. Kita cicipin ya. Tadi mau kesini nggak sih? Tadi dia bilang jam berapa kan? Gue nggak belian, belum belian. Ada? Tadi dia yang pas lu bilang jam 3 kesini. Ini kopi yang ditetes selama lebih kurang 36 jam. Ayo diminum sob. Ah, nyangkut. Oh, gua japri. Oh iya. Bukan ini. Kan di mana? Gua Cikarang, the way Bekasi. Dinginnya asik nih. Dia rasanya apa sih? Fruity, yang jelas fruity. Begini itu nih, rasa buah. kebanyakan minum saset jadi nggak paham kopi-kopi yang begini. Perlu Rusak. belajar tuh, perlu belajar. Seminggu aja minum kopi single origin. Pinter Sudah tidak akan lagi mau kopi saset. Seriusan. Serius. Jangan lama-lama, seminggu aja minum kopi tanpa gula dan single origin. cold brew guys. Cold drip. Cold drip. Yoi. Nah, bedanya cold brew, kalau cold brew itu direndam. Oh, cold brew Cold brew itu direndam. direndam. Kalau cold drip tetes. Jadi cold brew itu kita bikin dulu kopi gitu ya. Kopi masukin air suhu ruang, Iya. udah dibiarkan lebih kurang 12 jam. Jadi rendam dia.
Nah, kalau cold drip tetes. Cold drip teksturnya lebih soft, lebih nyaman. Minuman para bapak-bapak petualang. Jangan salah loh, Makanya. banyak anak-anak minum ini loh. Duh. Serius, enggak Ternyata anak-anak juga ya Om. Ternyata anak-anak juga. Ya ABG maksudnya. Ya, nggak lihat muka-muka ABG ini Om. Oh kita ABG gitu. Yeay, bukan main. Umur boleh banyak. Yoi. Selera masih tetap muda. Ini asik. Kalian yang suka kopi-kopi asli apa? Single origin wajib kesini. Rasa ya yang ada di kulit ceri itu kan, kulit ceri kalau kita misalnya ke kebun kopi makan gitu ya, itu manis banget. Kalau yang merah manis, berair dan manis. Makanya natural lebih fruity, lebih rasa buah. Buah itu tergantung kalibrasi kita sering. Sebenarnya kalau buah itu agak susah diperdebatkan ya. Tergantung kita sesering apa kita makan buah. Nah kalau kita tiap hari makan buah berganti-ganti itu cepat mendetek. Rasa apa Kita itu cepet banget. jadi lidah kita lebih peka ya akan rasa buah ya. Nah kalau kita kan sini kalau udah terbiasa, yang jelas kayak natural tuh ada rasa berry, kayak blueberry, strawberry, blackberry, berry-berryan itu adanya di natural. Kalau honey itu manis, dia lebih manis dari natural kalau honey. Ada proses pencampuran dengan madu atau enggak? Sama sekali enggak ya. Kenapa dinamakan honey? Jadi gini, dia kan dikupas tuh kulit. Kan kalau di kopi gue jadi kuliah. Apa justru Jadi itu ya? gini, kalau di kopi itu kan ada 4 lapisan sebelum yang terakhir itu namanya green bean. Green bean kan yang kita minum itu kan green bean ya. Yang di roasting itu jadi green bean. Ada 4 lapisan. Pertama kulit cherry. Kedua ada yang namanya lendir, muciles. Nah orang Eropa itu membayangkan lendir itu kayak madu. Muciles. Oke, jadi itulah Itu mereka yang bikin nyebutnya. manis itu. Iya. Setelah itu ada yang namanya kulit gabah. Setelah itu ada yang namanya kulit ari, baru terakhir green bean. Oke, mantap. Luar biasa penjelasannya ya guys. Langsung dari pakarnya guys. Kopi itu pada dasarnya tanamannya itu saja. Ya. Mau ditanam di Brazil, mau ditanam di Indonesia, mau ditanam di Papua itu sama aja. Nah, dia akan berbeda karakter rasa karena apa? Ketinggian, temperatur, suhu, Tanahnya. struktur tanah. Makanya kopi Jawa Barat beda dengan kopi Bali karakternya. Beda. Kalau Jawa Barat kan lebih terkenal dengan tingkat asam tinggi. Itu paling tinggi. Kopi Jawa tuh ya. Kopi Arabica itu semua asam. Cuman intensitas asamnya kopi Jawa Barat lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Nah, ada perbedaan yang sangat menonjol dari Jawa Barat apa? Dia manisnya itu kayak brown sugar, gula aren, Kayak gula aren. gula Jawa. Dan itu tidak ada di kopi lain. Nggak ada. Nanti coba deh ya, ini kopi ini kalau udah habis, kering, cium. Itu lengket. Brown sugarnya tuh lengket banget. Itu Jawa Barat. Contoh misalnya kalau Bali itu lebih kopinya nati, kayak kacang almond. Bali dengan Jawa tuh nggak terlalu beda, Iya. tapi dia beda banget, Aneh ya. aneh. Papua lebih ke herb, Karabibu tuh lebih herb, jadi lebih ke rempah-rempah. Kopi Gayo dia punya body yang bagus dan rasa floral. Nah, itu bedanya. Brazil umumnya herb dan floral. Jadi rasa bunganya Brazil tuh kental banget. Kental ya. Makanya kalau misalnya minum kopi Brazil itu kayak misalnya ada rasa kayak tobacco. Nah, Indonesia ada yang begitu mana? Toraja. Toraja tuh Karakternya. tobacco. Karakternya ya. Kayak misalnya air tembakau gitu. Padahal enggak. Dia karakternya begitu. Karena dari suhu struktur tanah tadi sih, ya. tanah yang penting itu tanah. mempengaruhi. Wow, luar biasa guys. Lengkap sudah penjelasannya. Ini kalau kuliah mahal guys. Bisa ulang terus. Wah, kalau ke kebun asik. Oh, ini yang natural ya? Punya kopi Enggak, udah. juga. Oke, kalau yang ini apa ini namanya? Ini V60 natural proses. Natural
Tadi yang ini honey proses, ini natural proses. Oke. Ada perbedaan rasa? Kalau natural itu pertama dia karakter utamanya fruity, kemudian dia ada slight wine, jadi kayak ada sekelebat kayak kita minum wine, kemudian ada rasa buah berry. Wow, Natural mantap. proses. Jadi penasaran, pengen nyobain guys? Yuk kita seruput kopinya. Gimana? Oh, iya. Mau ganti itu nggak pakai dia lagi kita? Wow, seperti wine. Chardonnay. Nah sekarang kan minumnya kan biasa kan? Ya agak dingin sedikit, minumnya diseruput. Ini masih panas. Dia langsung, ya kan? Beda. Seruput guys. Jadi lo kalau minumnya diseruput, itu semua Kopi Mang Didin rasanya asoy banget. minum biasa ya kerasa gitu kan. Biasa aja, tapi kalau diseruput langsung. Gimana tadi proses kopi black honey? Black honey. Kalau black honey itu begitu cherry dipetik, cherry merah ya. Itu kemudian dimasukkan dalam kantongan plastik khusus. Ya. Kedap udara kah? Kedap udara. Kemudian dia diikat lebih kurang 7 hari. Cherry itu dibiarkan sampai berwarna kehitaman. Oke, setelah lebih kurang 7 hari dibuka, baru dia kulit cherry-nya dikupas. Oke. Di pulping. Dikupas. Namanya di pulping. Dikupas. Kemudian dijemur di dalam rumah jemur tanpa kena matahari. Intensitasnya hanya sekitar 40% cahaya. Sampai dia hitam. Iya, itu lebih kurang sekitar 4 minggu. Luar biasa. 4 minggu prosesnya ya. Sampai dia jadi green tea itu 4 minggu. Wow. Dengar sendiri kan guys penjelasannya. Semua jenis Mang Didin paham. Paham sedikit. Luar biasa. Jadi kalau di kopi itu secara internasional itu ada 4 grade. Jadi grade yang paling tinggi itu yang nyaris sempurna namanya outstanding atau 90 plus, 90 plus. Dia punya nilai 90 sampai dengan 100. Nah, di bawah itu namanya specialty coffee. Itu nilainya 80 sampai 89. Di bawah itu ada yang namanya premium coffee, kelas premium. Premium masih di bawah itu ya? Di bawah specialty. Itu nilainya 70 sampai 79. Nah, yang terakhir paling rendah itu grade komersil, 60 sampai 69. Nah, itu secara internasional. Produknya Malabar itu andalannya. Natural ya. Kita sudah beberapa kali dapetin penghargaan untuk natural prosesnya. Mantap. Jadi jangan ragu guys. Kalau mau pesan kopi ke Mang Didin. Jadi Kang Didin ini supply ke beberapa coffee shop. Coffee shop dan roastery. Roastery juga ya. Dulu Tanah Merah, Kopi Topi, My Kopi O, Oten. Sekarang baru kita Kenangan. Wow. Tapi kenangannya manis kan. Ngomong kenangan manisnya nih ujungnya. Kadang kalau sama mantan emang kenangannya suka aneh-aneh. Gue turun sini gue nol sama sekali, nggak ngerti. Cuman gue kan orangnya tipenya suka belajar dari siapapun, dari tukang yang suka ngangkutin pupuk, dari tukang metik, gue belajar gitu loh. Gue belajar ya kalau ke kebun gue belajar. Di sini juga gue belajar kopi sama anak-anak. Itu lu bikin apa sih? Loh, serius loh, serius gue nggak ngerti sama sekali dong. Gue nggak ngerti sama sekali. Gue nanya sama anak-anak, lu lagi bikin apa sih? Lagi bikin VCT apaan sih? Terus kenapa sih lu harus putar-putar, gak bisa langsung ya? Ya bisa sih Pak, tapi rasanya beda. Oh gitu ya? Udah. Mereka sekolah itu sih ya? Mereka training sih, mereka training. Kalau gue enggak. Nah sampai suatu saat
Gua kan ngeliat di kafe di sana hektik gitu ya. Iya. Gua tuh hanya bilang gini, masa sih ada 5 orderan bikin kopi satu-satu gitu ya? Iya. Lambat banget. Artinya kan lo akan delay gitu ya. Masa sih? Gue bilang gitu kan. Lo nggak bisa kan bikin kopi langsung 3 atau 4 gitu ya. Perhatiin gitu. Itu tuh produktif. Dulu kan di sana ada musik tuh, ada live musik setiap malam Kamis, malam Sabtu, malam Minggu tuh ada. Waduh tuh wah, hektik banget. Dan itu sering delay. Gue bilang nggak bisa, gue harus bisa bikin kopi ini, harus. Gue bilang gitu ya. Gak bisa, gitu. Gue jam 7 udah datang dong, bikin kopi sendiri. Gue catat tuh, kopi berapa gram, air berapa, gue catat. Gak enak uang. Nanti anak-anak datang gue beres-beres. Besoknya belajar lagi, gue catat semua. Jadi Mang Didi ini learning by doing ya. Mantap. Dimana ada kemauan pasti ada jalan guys. Nah sampai gue membuktikan, oh gue bisa gitu. Ya dari satu, belum masa sih bikin kopi harus satu-satu, gue bikin coba 2, bikin 3. Oh ternyata udah asal ketahuan, asal tahu aja kita gitu loh ya. Asal tahu aja. Misalnya ini proses ini karakternya apa, ini proses ini karakternya apa. Kapan harus cepat, kapan harus lambat. Kan jualan kopi kan bukan hanya sekedar jualan, tapi kan jualan cita rasa. Bukan soal ini kopi loh, tapi yang kita jual kan cita rasanya. Apa sih bedanya natural dengan fully wash? Apa bedanya? Nah itu kan yang perlu kita tonjolin gitu. Cita rasanya guys. Cita rasanya. Untuk kedepannya ada tertarik untuk jual ke luar negeri mungkin ekspor? Sebetulnya Malabar pernah ekspor antara 2014 sampai 2016. Itu kita ke Amerika, ke Korea, ke Jepang. Nah, kita stop kenapa? Karena permintaan di lokal pun juga Luar biasa ya. luar biasa. Ngeladenin permintaan lokal aja Ya, keteteran ya Kang ya. Itu satu. Kedua, kalau misalnya kita punya prinsipnya idealisnya begini. Kalau kopi kita dianggap enak, kemudian permintaan lokal juga banyak, kenapa tidak dinikmati oleh masyarakat kita sendiri? Betul. Ngapain dibawa keluar? Luar biasa. Lebih baik hasil sumber daya alam kita dinikmati oleh bangsa kita sendiri, benar? Wah bener banget Kang, setuju saya. Luar biasa Idealis, guys, idealis. Mang Didin, oke? Idealis. Oke, sekarang saya pengen tanya nih Mang. Di tengah menjamurnya bisnis kopi dan kafe-kafe yang gaul-gaul segala macam, yang instagramable, tapi kenapa banyak yang tutup juga? Menurut analisa, iya menurut analisa. Kalau analisa mungkin saya apa? pertama kesalahan tata kelola. Misalnya konsepnya coffee shop, Ya. tapi kopi yang disajikan juga mungkin tidak terlalu menonjol ya. Dia hanya brand aja coffee shop Ya. dan eatery-nya yang muncul. Kan begini loh. Pada saat era sekarang itu kalau memang kita mau branding coffee shop, artinya kopinya harus berkualitas. Whatever lah apapun itulah, tapi yang jelas harus berkualitas. Nah, banyak teman-teman yang tidak sadar terjebak pada misalnya demand-nya minuman kekinian. Itu merusak gitu loh ya. Lu misalnya memang branding lu coffee shop, ya lu harus berani menyajikan kopi yang memang berkualitas. Tapi kan sekarang Coba sob, kayaknya di enak pasar itu kan banget. lebih cenderung anak-anak muda itu senangnya kopi yang kekinian, Benar. kayak kopi-kopi. Nah, sekarang begini, ada satu persoalan tuh begini. Orang tuh kan kalau kita lihat coffee shop ya, investasinya kan teman-teman itu kan ngeri. Mesin itu kan Marzocco lah yang harganya 180 juta, 150 juta. Betul. Iya. Terus kopi yang dia tampilin Kopi nggak perlu alat itu. Hah? Kopinya nggak perlu alat semahal itu sebetulnya. Ya kalau kopi yang biasa aja mau ngapain investasi tinggi-tinggi? Betul. Benar nggak? Betul. Ngapain? Kan kita kan yang namanya usaha itu kan harus untung, harus BEP lah, minimal BEP. Sekarang harga mesin 160 juta, grinder katakanlah 40 juta, 300 juta kita invest. Terus yang kita jual kopinya kopi kekinian, masuk nggak akan masuk. Ya dong. Atau malah mungkin yang dijual lebih banyak non kopi. Nah, iya. Kan nggak bisa lu eatery. Misalnya lu nanti ada HPP-nya, kan ada HPP tuh, harga pokok penjualan. Masa misalnya masukin pizza, ada harga kopi kan enggak. Investasinya udah beda. Nah itu yang sering terjadi, makanya saya bilang kesalahan tata kelola. Mereka lebih banyak menonjolkan dari sisi eye catching tempat.
Iya. Tapi misalnya jadi orang cuma sekali 2 kali. Saya sih jujur tempat ini saya nggak eye catching. Enggak. Buat saya sih biarin aja, yang penting bersih. Yang penting pelayanan gitu ya. Kopinya oke. Ya alhamdulillah itu established gitu. Jadi orang yang datang ke sini memang mau ngopi, bukan mau nyari makan. Betul. Ini Specialty emang ya. kopi aja. Kopi. Ini nggak ada yang lain. Saya ada pastry. Pastry ada. Oh, tetap ya. Ada pastry ada. Jadi ya itu tadi guys tips-tipsnya dari Mang Didin kenapa banyak kopi-kopi yang tutup juga. Karena bias ya, Ya. Kang ya. Bias ya. Jadi memang mereka nggak fokus ke kopinya gitu. Tapi udah investasi yang luar biasa mahal. Gitu kan? Karena alat kopi itu mahal loh. Ya, betul. Apalagi mesin espresso tuh mahal banget. Mahal banget. Mantap. Terima kasih Mang Didin. Mantap sekali masukannya. Koping Mang Didin rasanya asoy banget.